Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Di Pulau Egghead sudah berlangsung sebuah pertarungan sengit antara Luffy versus Lucci. Bahkan keduanya sudah mencapai wujud awakening dari buah Zoanya. Lalu jika Luffy sudah mendapatkan lawan, maka bagaimana dengan Zoro yang saat ini bahkan sedang minum teh dengan tenang bersama Brook? Ya, tentu ada maksud tersembunyi dari posisi Zoro yang saat ini berada di pintu masuk bagian atas. Sebelumnya Mimin menduga jika Zoro akan bertemu dengan para CP0, tapi ternyata Lucci dan rekan-rekannya menggunakan kemampuan buah Nikyu-Nikyu milik Serapim Kuma, sehingga mereka bisa langsung sampai di dalam pulau tanpa melalui pintu masuk. Jadi pertanyaan besarnya, siapa yang akan jadi lawan Zoro di Egghead? Mari kita bahas dalam video ini. Kandidat pertama tentu saja adalah Kaku. Ya, walaupun Kaku sudah masuk ke Egghead, tapi ada kemungkinan dia dan Zoro akan bertemu. Alasan pertama, karena Kaku sudah pernah menuju ke bagian atas, walaupun saat itu dia dijatuhkan oleh sistem pertahanan laser Vegapunk. Mungkin ketika itu Zoro sudah melihat Kaku, dan tentu itu adalah sebuah masalah yang harus diselesaikan. Lalu apakah Kaku juga sudah punya peningkatan kekuatan yang pesat seperti Lucci? Ya, hal itu sangat mungkin. Alasannya karena Kaku juga termasuk dalam anggota CP0 yang memakai topeng. Hal itu pernah disinggung oleh Bang Oda di SBS, bahwa para CP0 yang memakai topeng punya tingkatan berbeda dari Superpole lainnya. Lalu apakah ada anggota CP0 yang tidak menggunakan topeng? Iya, jawabannya ada, yaitu Khalifah dan Blueno. Kedua mantan CP9 itu sudah terkonfirmasi sebagai anggota CP0, tapi mereka tidak menggunakan topeng karena tingkatan yang berbeda. Ya, tentu sangat menarik ya untuk menantikan wujud awakening dari buah jerapahnya Kaku. Ya, semoga aja nggak kocak sih. Selanjutnya lawan yang mungkin akan dihadapi Zoro adalah Kizaru. Ya, di chapter lalu Kizaru sudah OTW ke Egghead. Tentu kedatangan seorang admiral bisa menjadi masalah besar jika tidak segera dihadapi. Dan orang yang cocok untuk melawan Kizaru mungkin saja adalah Zoro. Karena kembali lagi posisi Zoro saat ini ada di pintu masuk dan sangat mungkin akan dilalui oleh Kizaru. Ya, tentu ada juga yang berpendapat jika Kizaru akan bertarung melawan Sanji. Tentu itu masuk akal juga untuk saling adu kecepatan. Tapi di sini selain alasan posisi yang cocok, ada alasan lain jika Zoro akan bentrok dulu dengan Kizaru. Alasan itu bisa kita lihat di arc Sabaody. Nah, cerita Egghead ini memang bisa disangkut pautkan dengan Sabaody, apalagi setelah sosok Sentomaru muncul dan kini Kizaru juga mau datang. Lalu tentu kita masih ingat di arc Sabaody, Zoro yang masih terluka parah dihajar oleh Kizaru hingga tidak berdaya. Bahkan saat itu Zoro membutuhkan bantuan dari teman-temannya agar bisa selamat. Nah, mungkin Zoro masih mengingat kejadian itu dan besar kemungkinan dia ingin bertarung melawan Kizaru untuk membalas perlakuan buruk Kizaru kepadanya di Pulau Sabaody. Ya, dengan kekuatan Zoro yang sekarang yang bahkan sudah bisa menggunakan Hosoku Haki, maka sangat mungkin jika Zoro bisa menebas Kizaru. Lalu bagi yang sudah nonton film Red tentu tahu ya bahwa Kizaru terlihat takut dengan Shanks yang seorang pengguna pedang dengan haki yang tinggi. Nah, selanjutnya lawan yang mungkin akan dihadapi Zoro di Egghead adalah Fujitora. Ya, admiral yang pernah bentrok dengan Zoro di Dressrosa ini keberadaannya belum diketahui setelah berpisah dengan Green Bull di Mariejoa. Tapi yang pasti dia sedang dalam masa hukuman dari Akainu, yang menyatakan bahwa Fujitora tidak boleh kembali ke markas angkatan laut manapun. Dengan motif ini mungkin Akainu akan memberikan tugas untuk Fujitora agar perbuatannya di Dressrosa bisa dimaafkan. Dan tugas itu mungkin adalah untuk menangkap Luffy dan kru topi jerami yang saat ini berada di Egghead. Insiden yang melibatkan Fujitora di Dressrosa disebabkan oleh Luffy dan kru topi jerami.
Tentu sangat masuk akal jika Akainu memberinya perintah untuk menangkap bajak laut yang sama, agar bisa dianggap sudah menebus kesalahannya. Nah, jika Zoro versus Fujitora terjadi di Egghead, maka Zoro juga bisa membalas perlakuan Fujitora di Dressrosa yang sudah membuatnya masuk ke dalam lubang. Lalu dengan peningkatan kekuatannya saat ini, tentu Zoro akan bisa lebih mendesak Fujitora. Oke, selanjutnya musuh yang mungkin dihadapi Zoro adalah para Seraphim. Ya, Seraphim disebut-sebut sebagai senjata buatan pemerintah dunia yang terkuat. Karena bahkan setelah menyerbu Amazon Lily, para Seraphim ini tidak tergores. Padahal suku Kuja adalah orang-orang yang bisa menggunakan haki. Tangguhnya Seraphim tentu tak lepas dari DNA ras Lunaria yang diambil dari King. Sehingga wujud Seraphim pun jadi mirip dengan King, yaitu punya rambut putih, kulit gelap, dan api yang berkobar. Nah, dengan konsep seperti itu, maka kemungkinan para Seraphim juga punya kelemahan yang sama dengan King, yaitu ketika apinya hilang, daya tahan tubuhnya jadi berkurang. Nah, sejauh ini hanya Zoro yang tahu persis kelemahan King, karena Zorolah yang sudah mengalahkan komandan pertama Kaido itu. Jadi tentu ketika melihat wujud Seraphim yang mirip dengan King, Zoro akan tahu kelemahannya. Dan mungkin tanpa basa-basi, Zoro akan langsung melawan para Seraphim. Apalagi jika para Seraphim diperintahkan Lucci untuk menyerang Luffy. Tentu jika Zoro melihatnya, pendekar pedang kru topi jerami itu tidak akan tinggal diam. Dan sepertinya akan menarik jika Zoro bertarung melawan Seraphim Mihawk, yang sedikit banyak punya teknik-teknik seperti pendekar pedang nomor 1 di dunia itu. Oke, itu aja beberapa lawan yang mungkin akan dihadapi Zoro di arc Egghead ini. Jika nakama sekalian punya pendapat lain, bisa tulis di kolom komentar. Yosa, Mimin, atau Hayato, terima kasih. Oke, sampai di sini aja video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atwa Hayato. Yo!